Kita awal informasi pagi ini pemirsa, sebuah kafe di Tarakan Tengah, Kalimantan Utara menjadi tempat favorit bagi warga sekitar. Selama Ramadan, kafe tersebut tak pernah sepi pengunjung lantaran makanannya yang enak dan pemandangan yang menakjubkan karena berada di pinggir laut. Sebuah kafe di kawasan Jembatan Besi Selumit Pantai Tarakan Tengah, Kalimantan Utara tengah viral dan menjadi buah bibir sekaligus tempat favorit bagi warga sekitar. Bagaimana tidak, saat menunggu berbuka puasa tiba, warga bisa menikmati matahari tenggelam dari restoran ini. Bagusnya pemandangan membuat tempat makan ini selalu ramai pengunjung. Bahkan tak jarang banyak pengunjung yang terpaksa pulang lantaran penuh. Pemilik kafe Bariana mengatakan sengaja membuat kafe ini berbeda dengan yang lain, yakni berada di pinggir laut. Makanan yang ditawarkan adalah olahan makanan laut dan rumahan. Saya pikir kan ada sendiri gitu kan, jadi kita cari suasana baru lah gitu kan, karena di luar tuh kan gimana anunya itu aja kan, kalau pinggir laut tuh kan kurang kan view-nya kan, apalagi ada sunsetnya juga gitu kan. Selain pemandangan yang indah sambil menunggu berbuka puasa, harga makanan dan minuman yang relatif terjangkau menjadi alasan pengunjung datang ke kafe di atas laut ini. Terutama kalau seandainya ini tidak berawan kan, sunsetnya tuh kan ada sembari ngisi luang buat nunggu waktu buka puasa. Pemilik juga menjelaskan kafe bisa menampung hingga 200 orang pengunjung. Selama Ramadan, kafe buka mulai pukul 16 hingga pukul 22. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Condang, iNews melaporkan. Sebagai bagian dari CSR MNC Group, melepas ratusan tim liputan iNews Media Group untuk membantu memaksimalkan pelaporan informasi seputar mudik kepada masyarakat. Hadir dalam pelepasan tim liputan mudik 2024, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Liputan mudik ini bagian dari CSR MNC Group ya, jadi Corporate Social Responsibility yang melibatkan semua media, iNews Media Group, iNews TV sendiri, RCTI, MNC TV, GTV, sama channelnya ada Sino News TV, jadi semua terlibat. Kami kerahkan 120 orang kru jurnalis yang untuk meliput supaya masyarakat itu bisa tahu apa yang terjadi di lapangan ya, di jalan secara visual maupun secara pemberitaan. Sinergitas antar pemerintah dan jajaran Polri juga dikerahkan untuk memberikan kelancaran mudik di berbagai moda yang digunakan. Kita ingin membuat mudik kali ini baik seperti arahan Presiden, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kita punya tagline yang merupakan doa ya, mudik ceria penuh makna. Sejak awal kita selalu berkoordinasi ya, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, terutama dengan Kementerian Perhubungan. Kita sudah memetakan titik-titik rawan ya, titik rawan kemacetan, kecelakaan, sehingga kita sudah siapkan skema-skema pengelolaan arus lalu lintas sesuai dengan pemetaan kita. Diproyeksikan akan ada 193 juta kendaraan yang melakukan mudik hingga diperlukan skema pengelolaan arus mudik dan arus balik 2024 untuk menjamin keselamatan pemudik. Informasi yang diberikan tim liputan iNews Media Group diharapkan turut membantu suksesnya pengelolaan arus lalu lintas mudik 2024. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Menjelang Lebaran, pusat perbelanjaan Little Bangkok di Tanah Abang menggeliat. Diserbu pembeli yang mayoritas perempuan, Little Bangkok yang terletak di lantai 1 pusat grosir Metro Tanah Abang padat sejak Jumat pagi. Warga yang berburu pakaian tren-tren terkini dimanjakan banyaknya pilihan di Little Bangkok. Aku jual gamis karena udah mau deket hari lebaran, jadi aku jual gamis raya. Gamis raya itu kayak begini. Modelnya biasa aja, cuman ada pita, cuman polosan, ada yang motif semuanya. Ini yang aku pakai juga terbaru hari ini. Yang aku pakai ini bahannya tile dicampur dengan bahan katun. Berburu baju-baju lebaran makin praktis setelah banyak pedagang yang menyiapkan metode pembayaran non-tunai sehingga memudahkan pembeli di tengah kepadatan.
namanya dunia di sini dunia wanita semua ya. Jadi terutama yang diburu itu gamis dan kaos-kaos. Apalagi gamis kan untuk sholat id, yang mungkin mau kena, ya pokoknya banyak deh buat beli sanak saudara juga di kampung. QR sih kita lebih aman daripada untuk menjaga untuk menjaga keamanan juga. Jangan bawa tunai banyak-banyak, kita pakai QRIS aja. Berbagai metode pembayaran non-tunai banyak menjadi favorit pedagang dan pembeli. Pedagang bisa dengan mudah mengajukan kris maupun mesin gesek kartu. Salah satu bank yang bisa membuat metode pembayaran non-tunai adalah bank milik pemerintah, BRI. Pedagang bisa datang ke kantor cabang terdekat untuk mengajukan pembuatan kris maupun mesin EDC. Memang syaratnya kan mudah banget gitu kan, mudah banget cuma dengan KTP, keterangan usaha, finish gitu kan, dan itu kan sangat membantu untuk kaitannya dengan kemudahan pembayaran yang ada di customer yang jadi pelanggan mereka gitu loh. Kan yang namanya tools payment itu kan ya sesuai yang mereka butuhkan gitu kan. Kalau memang perlunya kris, perlunya orang-orang yang simple ya, transaksi kecil ya pakai kris ya, tapi kan ada leveling yang nanti bisa lebih dari itu, kita pakai edisi ya. Di edisi itu bisa edisi dengan kartu dengan banding dengan edisi yang ada krisnya kan itu. Minggu depan diprediksi pusat-pusat perbelanjaan akan semakin ramai, apalagi setelah tunjangan hari raya turun. Menurut pemerintah, THR PNS akan dicairkan 10 hari sebelum Lebaran. Sementara untuk swasta 7 hari sebelum Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Lebaran, warga sudah mulai memesan kue kering untuk disajikan. Bisnis pembuatan kue kering di Simalungun, Sumatera Utara mulai mengalami peningkatan meski di tengah mahalnya harga bahan kue. Bisnis pembuatan kue kering untuk Lebaran mulai mengalami peningkatan 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di salah satu rumah warga Simalungun, Sumatera Utara ini, geliat bisnis pembuatan kue kering mulai meningkat meski di tengah mahalnya harga bahan pokok pembuatan kue. Banyak warga yang sudah memesan kue kering jauh sebelum Lebaran. Meski harga bahan pokok mahal, namun pembuat kue tidak bisa menaikkan harga karena takut kehilangan pelanggan. Harga bahan pokok kan mahal semua, gula naik, blueberry naik, tepung lagi naik. Jadi kami mau jual pun nggak bisa naik, nanti orang nggak mau. Ya kami ya kena ada kue paket yang murah gitu ya, kami membuat kue paket juga lah jadinya. Kue kering jenis nastar, bola-bola coklat, hingga putri salju menjadi kue kering yang paling banyak diminati untuk Lebaran. Dalam sebulan, pembuat kue bisa melayani pesanan kue kering hingga ratusan kilogram. Pemirsa, Anda yang menghabiskan libur di Jakarta dan sekitarnya akan disuguhkan dengan sejumlah kegiatan. Di antaranya adalah Festival Ramadan 2024 yang menyuguhkan berbagai kegiatan. PT Pegadaian mengadakan Festival Ramadan Pegadaian yang bertajuk Pasar Rakyat dan dilaksanakan secara masif di 73 titik di seluruh Indonesia. Berbagai kegiatan seperti bazar UMKM, bazar lelang emas, tablik akbar, penyerahan santunan anak yatim menjadi rangkaian dalam Festival Ramadan Pegadaian 2024. Acara ini juga sekaligus untuk mengumumkan pemenang nasabah Pegadaian Poin yang berkesempatan mendapatkan hadiah utama logam mulia 500 gram. Acara Festival Ramadan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dalam rangka memasuki bulan puasa Ramadan. Namun ini kami lakukan sebagai puncak adanya pengumuman Pegadaian Poin ya. Hadiahnya kemarin kita serahkan emas 500 gram sama satu hadiah mobil wuling. Bagi Anda yang tidak mudik dan ingin menghabiskan waktu di Jakarta dan sekitarnya, Festival Ramadan Pegadaian bisa menjadi opsi menarik untuk Anda dan keluarga menghabiskan masa libur. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Surya Lisantoso, iNews melaporkan.
Masjid Al-Hikmah di Kertalangu, Denpasar, Bali menjadi salah satu ikon kota Denpasar dengan kekhasan masjid bergaya seni ukir Bali. Menonjolkan seni ukir khas Bali bukan tanpa alasan, karena sang pendiri masjid berharap akan terjalin kerukunan dan toleransi antara umat Muslim dan Hindu Bali. Masjid di Jalan Soka, Kesiman, Kertalangu, Denpasar Timur ini terlihat beda dengan masjid pada umumnya. Tanpa meninggalkan fungsi utama sebagai tempat ibadah umat Muslim, masjid yang menjadi salah satu ikon kota Denpasar ini sangat menonjolkan ciri khas budaya Bali, yakni berupa ornamen berarsitektur dan seni ukir Bali. Masjid Al-Hikmah didirikan pada tahun 1978 dengan bahan kayu. Di tahun 1995, masjid direnovasi oleh seorang dermawan dengan tambahan ukir-ukiran khas Bali di sejumlah bagian masjid. Keinginan untuk menonjolkan ciri khas budaya Bali bukan tanpa alasan. Selain untuk mempertahankan kearifan budaya lokal, juga untuk menjalin kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Tahun 1978, masjid didirikan oleh Bapak Haji Abdurrahman, kemudian direnovasi tahun 1995 oleh Bapak Sunarso, itu arsitek dari Trenggalek ya, dari Trenggalek. Kemudian dengan kekuatan dia berpikir tentang kebersamaan, maka terbentuklah masjid yang desainnya seperti ini. Masjid Al-Hikmah mampu menampung hingga 1.000 jemaah. Selain sebagai tempat menunaikan ibadah, dalam waktu tertentu masjid ini juga dimanfaatkan sebagai taman kanak-kanak dan tempat anak-anak belajar Al-Quran. Dari Denpasar, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang meninggal dunia dalam kebakaran rumah berlantai 2 di Jalan Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta pada dini hari tadi. Kobaran api dengan cepat membakar rumah berlantai 2 ini. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Selatan yang berada di lokasi melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Menurut petugas keamanan rumah, belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Diduga api pertama kali muncul akibat korsleting listrik pada ruang tamu di lantai 1 rumah. 1 orang meninggal dunia akibat kebakaran ini, yakni pemilik rumah yang diketahui tengah mengidap stroke dan berada di lantai 2 saat kebakaran terjadi. Rumah Huni ini memang rumah tua yang barangnya luar biasa banyak, Pak. Berarti dari lantai 1 apinya? Iya, lantai 1, lantai dasar. Ruangannya dari ruangan apa, Pak? Ruang tamu, dekat kulkas. Sampai kulkas. Jadi ada kulkas, kayaknya ada ngecas kayaknya ya. Ada tempatnya gitu. Jadi di sebelah pintu masuk utama. Polisi menangkap sopir taksi online yang diduga memeras dan mengancam penumpangnya di kawasan Jakarta Barat. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita mobil pelaku sebagai barang bukti. Seorang sopir taksi online berinisial M yang diduga memeras dan menyekap penumpangnya menangis di pelukan ibunya saat ditangkap aparat kepolisian Jakarta Barat. Setelah dibawa oleh petugas, orang tua pelaku pun tak henti menangis di depan Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penangkapan ini, polisi bekerja sama dengan pihak aplikator. Pelaku akhirnya ditangkap di kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Dugaan pemerasan dan penyekapan korban ini diceritakan korban Cindy Pangestu di akun media sosialnya. Peristiwa bermula saat korban akan pulang dari salah satu mal di kawasan Grogol ke wilayah Puri Mansion Kembangan dengan memesan taksi online. Dalam perjalanan, sopir taksi online menodongkan ponselnya dan meminta korban mentransfer uang 100 juta rupiah. Korban yang menolak sempat melompat dari mobil dan berteriak meminta tolong. Namun pelaku meminta korban untuk kembali ke dalam mobil. Pelaku pun sempat mengancam korban jika tak mentransfer uang. Korban pun akhirnya melompat dari mobil dan terluka. Yang telah disampaikan di media sosial sesuai dengan hasil keterangan sementara, memang benar yang bersangkutan melakukan pemerasan terhadap korban pada saat perjalanan dari arah
penjemputan awal di Mall Soho yang ada di Central Park, ya, yang rencana akan kembali ke kediamannya di daerah Puri Mansion. Dalam penangkapan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mobil taksi online yang dikemudikan pelaku. Sementara pelaku kini ditahan Polres Metro Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya akan meriksa pemilik kendaraan dan orang tua pengemudi truk terkait kasus kecelakaan gerbang tol Halim Utama, Jakarta Timur. Polda Metro Jaya masih menyidik kasus kecelakaan beruntun yang dikendarai berinisial MI dan melibatkan 1 unit truk serta 9 kendaraan roda 4. Dalam waktu dekat, penyidik akan memeriksa pemilik kendaraan dan orang tua pengemudi untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Dan kepada majikan atau bosnya anak sebagai sopir ini juga sudah dikomunikasikan dan akan dilakukan pemeriksaan. Itu ada di Lampung posisinya. Orang tuanya supir anak ini juga sudah dikomunikasikan, akan datang dalam waktu dekat. Jadi saat ini posisi supir truk kuning ini, seorang anak laki-laki ini masih bersama penyelidik dari Direktorat Lalu Lintas. Pengendara truk berinisial MI dan belum memiliki surat izin mengemudi. Untuk itu, penyidik berkoordinasi dengan pihak Balai Permasyarakatan Jakarta Timur untuk melakukan pendampingan terhadap pengemudi truk. Sebelumnya, truk yang dikemudikan oleh MI menabrak 2 kendaraan yang berlokasi tak jauh dari gerbang tol Halim Utama dan langsung melaju dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak 6 kendaraan lainnya di depan pintu tol Halim Utama, Jakarta Timur. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Di tengah mahalnya harga beras, ratusan warga rela berdesakan demi antri beras, seperti di Purbalingga, Jawa Tengah dan Wajo, Sulawesi Selatan. Ratusan warga di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah berdesakan demi mendapatkan beras murah di operasi pasar murah yang digelar di halaman kantor Desa Pengalusan, Kabupaten Purbalingga. Petugas keamanan sempat kewalahan menertibkan warga. Operasi beras murah ini digelar sebagai bagian dari program membantu mengurangi beban masyarakat di tengah mahalnya harga beras saat ini. Dalam operasi pasar murah ini, beras dijual seharga Rp52.200 per 5 kg, jauh lebih murah dibandingkan harga pasaran. Sementara itu, sebanyak 700 warga rela berdesak-desakan untuk mendapatkan beras 5 kg yang dibagikan oleh salah satu travel haji di Jalan Andi Pagaru Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Banyak warga yang berdesakan membuat sejumlah warga sesak nafas dan nyaris pingsan. Warga rela berdesakan demi mendapatkan beras secara gratis, apalagi di tengah mahalnya harga beras saat ini. Antrian dari PT Darmawang, sebuah beras 5 kilo. Beras gratis? Iya. Sekarang beras di Wajo gimana? Ya cukup lumayan mahal. Mahal ya? Sangat membantu nggak ini pemberian? Alhamdulillah. Membantu ya? Iya. Jadi banyak warga yang datang? Banyak warga, 700 lebih. Kenapa tadi berdesak-desakan orang? Karena orang kan lagi butuh jadi berdesak-desakan. Tim Liputan iNews melaporkan.